Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kalimat la maujuda illallah, yang artinya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kalimat ini bukan hanya sekadar zikir atau ungkapan pujian semata, tapi ini merupakan inti dari pemahaman tauhid yang paling halus, sebagaimana dijelaskan oleh para sufi dalam perjalanan spiritual mereka menuju Allah. Para sufi tidak hanya memaknai kalimat ini dari aspek logika atau bahasa. Mereka menghidupinya dalam hati, menanamkannya dalam ruh, hingga seluruh keberadaan dunia ini seakan sirna dari pandangan batin mereka, dan yang tampak hanyalah kehadiran Allah semata. Dalam pandangan tasawuf, dunia ini bersifat bayangan, fana, dan semu. Segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita miliki, pada hakikatnya tidak benar-benar wujud secara mandiri. Wujud mereka hanyalah karena diberi wujud oleh Allah, dan ketika Allah mencabutnya, maka semuanya pun kembali kepada ketiadaan. Imam Junaid al-Baghdadi pernah mengatakan, tauhid adalah ketika engkau tidak melihat sesuatu selain Allah. Inilah makna tertinggi dari la maujuda illallah. Ketika kita menyadari bahwa di balik setiap ciptaan, yang benar-benar ada hanyalah Sang Pencipta, Allah. Seorang arif, seorang sufi, akan selalu melihat bahwa di balik setiap wujud ada wajah yang sesungguhnya, yakni wajah Allah, yang tidak pernah hilang dan tidak pernah lenyap. Dalam laku tasawuf, para wali Allah menjalani perjalanan panjang untuk menafikan segala sesuatu selain Allah. Ini disebut fana, lenyapnya ego, dan yang ada hanyalah Allah. Para sufi tidak lagi berkata, aku yang berbuat, melainkan mereka telah sadar bahwa semua gerak, diam, hidup, dan mati, semuanya dari Allah dan oleh Allah. Di tahap inilah kalimat la maujuda illallah menjadi pengalaman batin tertinggi seorang hamba Allah. Saudaraku, jika engkau renungkan, segala sesuatu yang tampak di dunia ini hanyalah manifestasi dari kehendak dan kuasa Allah. Bahkan nafasmu saat ini pun bukan milikmu. Ini semua adalah anugerah yang terus mengalir dari Zat yang Maha Hidup, yakni Allah. Ketika engkau menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar mandiri, maka engkau mulai memasuki gerbang makrifat, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Di titik ini, seseorang tidak lagi memandang bahwa dunia ini sebagai tujuan, melainkan ia akan memandang dunia ini hanya sebagai jembatan untuk mengenal dan menuju kepada Allah. Para sufi seperti Ibnu Arabi menggambarkan bahwa wujud makhluk adalah wujud yang pinjaman. Kita ada karena Allah menghendaki kita ada. Maka ketika kita katakan la maujuda illallah, itu bukan sekadar meniadakan dunia, tapi kita telah menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki wujud sejati. Segala selainnya adalah bayang-bayang, fata morgana, yang jika tidak dikaitkan dengan Allah, maka ia hanyalah ketiadaan. Maka ketika seseorang berkata la maujuda illallah dengan hati yang hadir, sejatinya ia sedang menegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah hanyalah perantara. Bahkan dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang wujud dengan sendirinya, melainkan wujudnya hanya tampak karena kehendak Allah. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai syuhudul wahdah, yakni kesaksian terhadap keesaan Allah dalam segala sesuatu. Dalam pandangan ini, bukan berarti makhluk itu lenyap secara fisik, melainkan ini kondisi saat hati seorang hamba tidak lagi tertambat pada apapun selain Allah. Inilah yang membuat para kekasih Allah hidup dalam ketenangan, meskipun di tengah guncangan dunia, karena mereka tidak lagi bergantung pada dunia, tidak lagi menggantungkan harapan pada sesama makhluk. Mereka telah meletakkan seluruh sandaran hidupnya kepada Zat yang Maha Esa. Dunia ini bisa datang atau pergi, tapi hati mereka tetap teguh, karena yang mereka pandang bukan dunia, melainkan Allah. Saudaraku,
Bayangkan sejenak, bagaimana kehidupan kita akan berubah jika kita benar-benar meyakini bahwa hanya Allah yang wujud. Kita tidak akan mudah kecewa karena kita sadar bahwa semua kejadian adalah bagian dari kehendak-Nya. Kita juga tidak akan sombong karena kita tahu bahwa semua keberhasilan bukan datang dari kita, tapi karena izin dan pertolongan dari Allah. Kalimat la maujuda illallah bukan hanya membawa kita pada ketenangan spiritual, tapi juga pada kerendahan hati, keikhlasan, dan keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Jadilah engkau seperti mayat di tangan orang yang memandikannya." Ini adalah ungkapan spiritual tingkat tinggi yang menggambarkan totalitas penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Ia tidak lagi merasa memiliki kehendak pribadi. Segala yang ia lakukan, ia niatkan sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Karena ia tahu, tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Tidak ada gerak dan diam kecuali dengan izin-Nya. Saudaraku, semakin dalam kita memahami kalimat ini, semakin kita sadar bahwa inti dari hidup ini adalah kembali kepada Allah. Kita diciptakan dari ketiadaan dan akan kembali kepada ketiadaan, kecuali dengan membawa kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar wujud. Dan selama kita masih merasa, aku ada, aku bisa, aku hebat, maka hijab itu masih tebal, menutupi pandangan kita terhadap cahaya keesaannya. Tapi saat kita mulai menghapus aku, maka yang tinggal hanyalah Dia, Allah yang Maha Wujud. Maka tidak heran jika para arif billah selalu menekankan pentingnya mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan kebiasaan batin yang masih merasa memiliki. Karena selama masih ada rasa memiliki, maka kesadaran la maujuda illallah belum benar-benar meresap. Mereka terus membersihkan hatinya, menyingkirkan segala bentuk ketergantungan batin terhadap selain Allah, hingga yang tersisa hanyalah cinta dan penghambaan sejati kepadanya. Dalam laku spiritual yang ditempuh para sufi, mereka tidak terburu-buru mencapai makrifat. Mereka sabar, disiplin, dan tulus. Mereka paham bahwa perjalanan menuju Allah bukan sekadar pengumpulan ilmu atau banyaknya bacaan wirid, tetapi tentang kebersihan hati dan kejujuran niat. Mereka hidup dalam diam yang bermakna, tidak banyak bicara, tapi setiap geraknya menjadi cermin dari la maujuda illallah. Karena ketika hati telah benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang wujud, maka kata-kata pun menjadi sedikit dan diam menjadi bahasa zikir. Saudaraku, kehidupan dunia ini memang diciptakan indah, tapi keindahannya bukan untuk diperbudak, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah. Bunga yang mekar, langit yang luas, manusia yang bijaksana, semuanya hanyalah bayangan dari keindahan Allah yang maha sempurna. Maka siapapun yang memandang dunia dengan mata tauhid, ia akan melihat Allah dalam setiap kejadian. Bahkan dalam musibah, dalam kehilangan, dalam kesepian pun, ia akan menemukan kelembutan dan rahmat Allah yang tersembunyi. Seseorang yang hatinya telah disinari oleh la maujuda illallah tidak akan merasa sendiri meski ia ditinggalkan semua orang. Tidak akan takut miskin karena ia tahu rezeki bukan datang dari manusia. Tidak akan sibuk mencari pengakuan karena yang ia harapkan hanyalah ridha Allah. Inilah rahasia kedamaian yang sesungguhnya, sebuah kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi luar, tapi lahir dari kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada, dan yang lain hanyalah bayangan. Ketika seorang hamba telah mencapai ketinggian makna dari la maujuda illallah, maka ia tidak lagi melihat segala sesuatu dari bentuk lahirnya saja. Ia mulai menyadari bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah, dan di balik setiap hikmah ada tangan kasih sayang Allah yang sedang mengatur segalanya. Bahkan saat ia ditimpa musibah, hatinya berkata, "Ini pun datang dari Allah."
dan pasti ada kebaikan di baliknya. Ia tidak terburu-buru menyalahkan keadaan atau orang lain, karena yang ia lihat hanyalah Allah sebagai satu-satunya sumber dan tujuan dari segala kejadian. Disinilah letak keistimewaan para sufi. Mereka mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan manusia. Mereka tidak silau oleh dunia, tidak goyah oleh cobaan, dan tidak tinggi hati oleh pujian. Semua yang mereka lihat hanyalah jalan menuju Allah. Bahkan ketika seseorang memuji mereka, dalam hati mereka berkata, "Yang layak dipuji hanyalah Allah. Jika ada kebaikan padaku, itu hanyalah limpahan darinya." Dan ketika mereka dicela, mereka pun berkata, "Aku memang tidak layak dipuji," karena yang pantas menerima segala kemuliaan hanyalah Allah semata. Kehidupan seperti ini tidak bisa diraih hanya dengan logika. Ia membutuhkan penyucian hati, keikhlasan yang mendalam, dan ketekunan dalam mengingat Allah. Sebab hati manusia itu mudah tertipu. Ia seringkali merasa bahwa dirinya memiliki segalanya, padahal hakikatnya semua itu bisa hilang kapan saja. Tapi orang yang hatinya telah dibersihkan oleh cahaya la maujuda illallah, ia tidak akan tertipu oleh dunia. Ia sadar dunia ini sementara, dan jika ia kehilangan sesuatu, maka ia tidak kehilangan apa-apa selama hatinya masih bersama Allah. Saudaraku, kita semua sedang berjalan. Setiap hari, setiap detik adalah langkah-langkah menuju akhir dari hidup ini. Maka sungguh rugi jika perjalanan ini kita habiskan hanya untuk mengejar bayangan, tapi kita lupa kepada Sang Pemilik wujud. Apapun yang kita miliki hari ini, harta, jabatan, pujian, bahkan keluarga, semuanya adalah titipan. Dan saat waktunya tiba, semua itu akan kembali kepadanya. Yang tersisa hanyalah jiwa kita dan hubungan kita dengan Allah. Jika jiwa ini dipenuhi oleh kesadaran bahwa hanya Allah yang wujud, maka sungguh kita telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya bekal. Oleh karena itu, para sufi tidak hanya sibuk berbicara tentang Allah, melainkan mereka sibuk hidup bersama Allah, dalam kesunyian maupun keramaian. Hati mereka senantiasa terhubung kepadanya. Mereka bisa hadir di tengah manusia, bekerja, berkeluarga, bersosial, tapi batin mereka tetap tenang di bawah naungan la maujuda illallah. Dunia ini ibarat panggung tempat peran dimainkan, tapi mereka tahu siapa sang sutradara. Maka peran itu mereka jalani dengan adab dan ketundukan, bukan dengan kesombongan dan rasa memiliki. Inilah mengapa di kalangan ahli tasawuf dikenal istilah wujud bayangan, bahwa apapun yang ada di hadapan kita sebenarnya bukanlah wujud sejati. Bahkan diri kita sendiri dengan segala pikiran dan keinginan tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar wujud secara mandiri. Semua itu tampak ada karena Allah berkehendak demikian. Dan ketika kehendak itu dicabut, maka hilanglah segala bentuk dan makna. Maka mereka yang mengerti ini tidak akan merasa tinggi saat diberi kelebihan dan tidak merasa hina saat diuji kekurangan. Jika kita jujur merenungi hidup, berapa banyak hal yang telah kita kejar, lalu ketika kita mendapatkannya, ternyata tidak membawa ketenangan, itu karena kita mencarinya di tempat yang salah. Kita mencari rasa cukup dari sesuatu yang tidak pernah cukup. Tapi Allah, Dialah satu-satunya sumber ketenangan, karena hanya Dia yang benar-benar ada dan tidak pernah berubah. Maka ketika hati kita kembali kepadanya, meskipun dunia tak memberi apa-apa, hati tetap bisa merasakan nikmat yang sejati. Saudaraku, ketahuilah bahwa kalimat la maujuda illallah bukanlah milik para sufi saja. Ia adalah milik siapa saja yang ingin mengenal Tuhannya lebih jauh lagi. Ia bisa menjadi milikmu, milikku,
dan siapapun yang mau membersihkan hatinya dari rasa aku. Karena selama aku masih berdiri di hadapan Dia, maka tirai itu belum tersingkap. Tapi saat aku lenyap dan yang tersisa hanya Allah dalam kesadaran, maka saat itulah rahasia la maujuda illallah mulai terbuka. Dan ketika seseorang telah sampai pada makna itu, ia tidak lagi menganggap hidup ini sebagai beban. Ia tidak merasa terbebani oleh masa lalu, tidak pula cemas dengan masa depan. Karena yang ia lihat hanyalah Allah yang senantiasa menyertainya di setiap waktu. Ia tahu, apapun yang terjadi, itu semua bagian dari kasih sayangnya, meskipun terkadang dibungkus dalam bentuk ujian atau kehilangan. Ia tidak lagi menuntut kehidupan sesuai keinginannya, tapi ia belajar mencintai kehidupan sebagaimana Allah menakdirkannya. Inilah bentuk tertinggi dari ketundukan dan keikhlasan. Seorang hamba yang menyatu dalam kesadaran la maujuda illallah tidak hanya menerima takdir, tapi ia akan menjadi hamba yang ridho. Ia tidak lagi mempertanyakan, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan ia akan bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui kejadian ini? Hatinya lembut, pikirannya lapang, dan jiwanya stabil. Ia tidak mudah terpancing oleh dunia, karena ia tahu dunia bukan tempat menetap, melainkan tempat melewati. Sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana bisa seseorang hidup dalam kesadaran seperti itu? Bukankah kita manusia biasa dengan segala keinginan dan keterbatasan? Pertanyaan itu wajar. Tapi para sufi menjawab, mulailah dengan zikir, lanjutkan dengan muhasabah, dan peliharalah dengan istiqamah. Mereka tidak meminta kita menjadi suci seketika, tapi mereka mengajak kita untuk jujur kepada diri sendiri dan perlahan-lahan menyucikan niat, menyederhanakan keinginan, dan membenahi pandangan terhadap kehidupan. Karena perjalanan menuju Allah bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita melangkah. Dan saudaraku, jangan pernah merasa bahwa dirimu terlalu kotor atau terlalu jauh dari Allah. Karena sesungguhnya, siapapun yang mengetuk pintunya dengan hati yang tulus, maka Allah akan membukakan jalan. Bahkan jika engkau datang kepadanya merangkak, Allah akan datang kepadamu berlari. Tidak ada syarat bagi seorang hamba untuk mengenal Allah selain kejujuran dalam niat dan kerendahan dalam hati. Sebab Allah tidak melihat siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di dalam hati. Dan ketika Allah sudah menjadi pusat dari segala perhatianmu, maka tidak ada lagi ruang dalam hatimu untuk bergantung kepada selainnya. Pujian tidak lagi membutakanmu, dan cacian tidak lagi menggoyahkanmu. Karena engkau tahu, baik pujian maupun cacian adalah bagian dari dunia yang berubah-ubah, sedangkan Allah, Dialah yang maha tetap dan tidak berubah. Maka engkau pun belajar berjalan dengan tenang, melangkah tanpa gelisah, sebab engkau tidak lagi mencari dunia, tapi mencari ridhonya. Kalimat la maujuda illallah bukan hanya sebaik kata yang dibaca dalam zikir. Ia adalah cara pandang. Ia adalah jendela untuk memandang dunia dengan cara yang lebih jernih, lebih lapang, dan lebih dalam. Ia bukan meniadakan ciptaan, tapi mengembalikan segala ciptaan kepada asalnya, yaitu Allah. Dan jika engkau hidup dengan kesadaran seperti ini, maka setiap pertemuan menjadi zikir, setiap kehilangan menjadi pelajaran, dan setiap detik menjadi jalan pulang menujunya. Sebagian orang mungkin merasa bahwa jalan ini terlalu berat, terlalu tinggi. Tapi ketahuilah, Allah tidak menuntut kesempurnaan darimu. Dia hanya ingin engkau jujur dalam mencarinya. Tidak apa jika hari ini engkau masih jatuh bangun. Tidak apa jika hatimu belum sepenuhnya bersih. Tapi selama engkau terus kembali kepadanya, terus berusaha memahami makna la maujuda illallah dalam setiap keadaan, maka Allah akan membimbingmu. Karena Dia lebih dekat daripada apapun yang engkau kira, dan kasih sayangnya lebih luas dari seluruh alam semesta.
Saudaraku, dunia ini memang penuh hiruk-pikuk. Banyak hal yang bisa membuat kita lupa, lalai, bahkan kecewa. Tapi jika di tengah semua itu engkau bisa menjaga hatimu tetap terhubung kepada Allah, maka engkau telah memiliki sesuatu yang lebih berharga dari seluruh isi dunia. Itulah kekayaan sejati. Karena saat orang lain mengandalkan kekuatan luar, engkau bersandar pada kekuatan yang maha ada. Dan tidak ada sandaran yang lebih kokoh selain Dia yang tidak pernah mati, tidak pernah tidur, dan tidak pernah lelah memberi. Begitulah saudaraku, semakin seseorang menyelami makna la maujuda illallah, semakin ia merasa ringan dalam menjalani hidup. Bukan karena hidupnya tanpa ujian, tapi karena hatinya tidak lagi bergantung pada hal-hal yang mudah rapuh. Ia tidak menaruh harap pada makhluk yang terbatas, melainkan pada Allah yang maha sempurna. Dan saat hatimu sudah belajar bersandar hanya padanya, maka semua yang sebelumnya membuatmu gelisah perlahan akan sirna. Dan yang tertinggal hanyalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk mengingat Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya di waktu lapang, tapi juga di saat sempit. Ucapkan kalimat ini dengan kesadaran, La maujuda illallah. Rasakan maknanya, hayati kedalamannya, perlahan. Biarkan hatimu bersih dari selainnya. Karena jika hati ini penuh oleh selain Allah, maka tidak ada ruang bagi cahayanya untuk masuk. Tapi saat kita mulai menata ulang isi hati kita dan menempatkan Allah di tempat yang paling dalam dan paling tinggi, maka segalanya akan berubah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ada satu hal yang bisa kita pegang teguh dalam kehidupan yang terus berubah ini, maka itu adalah kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Yang lain akan datang dan pergi, tapi Dia selalu dekat, selalu ada, dan selalu siap menyambut siapapun yang kembali kepadanya. Maka marilah kita jaga hati ini agar senantiasa terhubung kepadanya. Karena tidak ada ketenangan yang lebih hakiki selain ketika engkau menyadari bahwa seluruh alam ini hanya bayangan dan yang wujud hanyalah Dia, Allah Azza wa Jalla. Jika pembahasan ini memberi manfaat, menambah pemahaman, atau setidaknya menyentuh sedikit ruang dalam hatimu, mohon dukung channel ini, saudaraku. Tekan tombol suka, berikan komentar yang bijak, bagikan video ini kepada orang-orang tercinta, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal pembahasan mendalam lainnya. Dengan dukunganmu, semoga kita bisa terus menghadirkan konten-konten yang menggugah hati dan menghidupkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.